Bismillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah wa azzakumullahu ta'ala jami'an. Ikhwas sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita dalam kitabnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka sepantasnya setiap saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam al-khata'. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki materi kita pada malam hari ini, kami mewasiatkan kepada jamaah sekalian, yaitu salah satu nasihat dari kami, yaitu pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, setiap harinya kita mendengar berita tentang kematian, fulan mati, fulan mati, dan kelak pada suatu hari akan ada yang mengatakan Umar mati. Itu nasihat bagi kita semua jamaah sekalian, bahwa pada suatu hari akan ada yang menyebutkan nama kita, bahwa kita telah mati. Yang perlu kita pikirkan jamaah sekalian,
Apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Andai kata ketika kita telah mati semuanya selesai, maka kematian buat kita adalah tempat peristirahatan. Tapi tak kala kita mati, pada hakikatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat tentang semua yang kita amalkan selama kita hidup di dunia ini. Maka sebelum kontrak kehidupan kita udah usai, maka coba kita berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kita bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong untuk mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada lagi urusan sama kita kembali. Maka sebelum hari itu tiba, saatnya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Karena kalau sudah tiba, enggak bisa diperpanjang lagi. Dan tak kala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sebentar saja, dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jamaah sekalian, persiapkanlah diri kita sebelum hari itu tiba, agar kita sudah memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi kematian tersebut. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Materi kita pada malam hari ini adalah yaitu dengan mengingat kematian. Kematian merupakan satu kepastian, dan ayatnya dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Setiap orang pasti akan mati. Siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan,
atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat atau siapa saja, pasti akan mati. Kalau memang sudah datangnya ajal, tidak bisa dimundurkan, dan umumnya manusia takut dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap saja dia pasti mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudarikumul maut, pasti kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, pasti mati. Dan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah rezekinya habis. Allah menciptakan makhluk ini dan Allah berikan rezeki semuanya. Ketika jatah rezekinya habis, maka datang kematian itu. Kematian datang apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa saja, pasti kematian akan datang. Maka seorang mukmin wajib meyakini ini. Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'ni al-maut." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apakah itu? Yaitu kematian. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Dan adapun beberapa manfaat bagi kita untuk kita senantiasa mengingat kematian. Dan diantaranya adalah seseorang akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik perbekalan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik perbekalan kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kalau dia sudah tahu
bahwa kematian pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari tanda baiknya Islam pada seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur dan bersabar atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kalian mengingkari atas nikmatku, inna azabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangatlah pedih. Kemudian jamaah sekalian, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada, dan dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darinya. Dia tidak hasad dan tidak dengki kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan masing-masing. Kemudian dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi faedah dari kita untuk mengingat kematian. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa ayyul mu'minina akyas qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dah isti'dadan ulaikal akyas. Saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar kepada beliau. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang mukmin yang utama?" Beliau menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Dia bertanya lagi, "Orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak?" Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang bijak." Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidaklah hati seseorang hamba sering mengingat mati, melainkan dunia terasa kecil dan tiada berarti baginya, dan semua yang ada di atas dunia ini hina baginya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, hatiku terasa mati jika lupa mengingat kematian sesaat saja. Jamaah rahimakumullah, sakratul maut
akan dirasakan oleh setiap hamba, entah sebagai pembersih dosanya, juga bisa sebagai rahmat dan sebab meninggikan derajatnya, sebagaimana para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau tetap merasakan sakratul maut, walaupun beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiq al-a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kantong kulit atau bejana berisi air. Lantas beliau masukkan kedua tangannya dalam air dan beliau usap wajahnya dengan keduanya dan beliau ucapkan, La ilaha illallah. Sungguh kematian diiringi sakarat. Sungguh kematian diiringi sakarat. Kemudian beliau julurkan tangannya dan berseru, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi. Hingga akhirnya beliau wafat dan tangannya dalam keadaan miring. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa tatkala sakit Nabi SAW semakin parah hingga beliau hampir pingsan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, Waqraba abahu faqala laha laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai betapa parahnya sakit ayahku, Nabi SAW bersabda kepadanya, ayahmu tidak akan sakit parah lagi setelah hari ini. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari lainnya disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ba'dama dakhala baitahu washtadda wajhuhu hariqu alayya min sab'i qirbin lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan, siramkan air kepadaku dari 7 geribah yang belum dilepas ikatannya, sehingga aku dapat memberi pesan kepada orang-orang. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Dalam riwayat Al-Bukhari juga, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu labaina haqinati wa dhaqinati fala akrahu shiddatal maut li ahadin abada ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan beliau berada di antara dagu dan leherku. Maka setelah wafatnya beliau, selamanya aku tidak pernah takut dengan pedihnya kematian siapapun. Betapa beratnya sakratul maut orang-orang kafir dan ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallahu walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Siapakah yang lebih zalim daripada
orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Inilah beberapa nasihat bagi kita semua untuk kita senantiasa mengingat kematian, karena kematian jamaah sekalian itu bisa datang kapan saja. Maka persiapkanlah diri kita dengan kita senantiasa memperbanyak melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita maksimalkan Ramadan tahun ini, karena tidak ada yang menjamin kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Jamaah rahimakumullah, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Sekian dari penyampaian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.